memang memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Tetapi kan kalau kita baca, tidak boleh membaca hanya sekedar pasal 3 Undang-Undang Dasar. Kita harus juga baca pasal 7A dan 7B. Jadi untuk memberhentikan presiden itu ada dua hal yang harus dibicarakan. Yang pertama adalah syaratnya, kenapa dia diberhentikan, dan yang kedua adalah tata caranya atau mekanisme penegakannya. Kalau kita bicara soal syarat memberhentikan presiden, selain karena tadi disampaikan oleh Pak Doli soal meninggal dan lain-lain sebagainya, syarat pemberhentian di tengah jalan itu kan ada 3. Yang pertama, soalan diberhentikan karena alasan administrasi. Misalnya dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang kedua, syarat yang lebih bersifat pelanggaran hukum atau pidana. Misalnya bribes, menerima suap, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah syarat melakukan perbuatan tercela atau misdemeanor gitu. Nah, tapi kalau kita mau bicara melalui mekanismenya kan tidak melalui MPR semata. Dia harus dimulai dari DPR menyampaikan hak menyatakan pendapatnya, lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi akan mengatakan ya atau tidak, baru kemudian dibawa ke MPR untuk memutuskan di ujungnya. Nah, maka saya kira kalau memang ada itikat, saya juga termasuk yang mengatakan Gibran naik melalui proses yang tidak benar ya, jelas itu. Saya kira saya setuju dengan tulisan Tempo bahwa ini anak haram konstitusi, saya kira clear. Cuman kalau mau memulai prosesnya yang konstitusional, ya harus kita berbasis pada konstitusional. Karena Undang-Undang Dasar juga menyebutkan itu, memberhentikan presiden di tengah jalan harus melalui tata cara dalam Undang-Undang Dasar. Maka saya kira lebih baik DPR memulainya dengan misalnya silahkan pilih. Misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah. Dan silahkan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu. Kalau misalnya misdemeanor atau perbuatan tercela, nah silahkan tuh apakah konteks pupu papanya kemarin itu betulkah dia yang melakukan dan lain sebagainya, silahkan itu yang dielaborasi. Termasuk kalau pelanggaran pidananya misalnya, saya nggak tahu, tapi saya ingat dulu Pak Mas Ubedillah pernah melaporkan ke KPK misalnya. Kalau itu memang terbukti secara pidana, maka seharusnya menurut saya bisa dilanjutkan ke proses impeachment melalui DPR. Nah, tapi jangan lupa dia harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum di ujungnya akan diselesaikan oleh MPR. Saya ingin mengatakan begini, bahwa ada pelanggaran konstitusi yang dulu dilakukan, tidak berarti bahwa kita harus melakukan pelanggaran yang sama atau merusak konstitusi, karena menurut saya itu tidak akan mengakhiri, tidak akan membanggakan sebagai sebuah proses konstitusional. Tapi kalau Anda melihat, Mas Uceng, ada pelanggaran nggak yang dilakukan Mas Gibran selama menjabat belum 1 tahun ini? Kalau pelanggaran dalam 1 tahun ini kan kita pasti membutuhkan sesuatu yang lebih bersifat data yang jelas dan lengkap. Saya kira kalau apa yang pernah dilakukan dan sangat mungkin dimasukkan dalam impeachment articles, ya itu yang 3 saya sebutkan tadi. Misalnya perbuatan tercela, ya silahkan ya. Apakah nanti perdebatannya begini? Apakah impeachment itu harus ketika dia menjabat, dia melakukan kesalahan baru bisa dijatuhkan? Saya kira itu perdebatan yang berbeda. Kita ingat Wapres Budiono itu dimulai hak menyatakan pendapatnya ketika tahun 2009, itu malah ketika dia bukan menjadi Wapres, dia menjadi Gubernur Bank Indonesia kala itu. Dia melakukan kesalahan, dituduh ya, melakukan kesalahan dalam kasus Bank Senturi, bukan ketika menjadi Wapres. Artinya apakah pelanggarannya itu harus dalam masa jabatannya, ataukah pelanggarannya dilakukan ya sebagai alasan untuk impeachment articles, itu satu perbedaan perdebatan tersendiri. Tapi menurut saya paling mula yang harus dilakukan adalah jangan merusak konstitusinya. Silahkan melalui proses yang di pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar mengatakan kalau mau memberhentikan presiden dan wakil presiden, MPR akan melakukannya
sepanjang itu disesuaikan dengan proses yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Oke. Maka pasal 7A dan 7B itu harus dibaca dalam konteks yang sama dengan pasal 3. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Uceng. Mas Uceng, terkait dengan kondisi kita yang sedang seperti ini, kemudian dengan tadi mekanisme yang sangat panjang dari mulai DPR, kemudian ke MK, ke MPR, seperti apa Anda melihat peluangnya? Apakah bisa besar peluang untuk menggantikan Wapres kita dengan usulan Purnawirawan TNI? Saya kira ada dua hal yang harus saya garis bawahi ya. Yang pertama, tentu saja kalau kita mau melakukan perubahan, saya kira ada yang harus diubah. Ya, itu tentu saja adalah kebodohan kalau kita mau melakukan perubahan, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, saya ingin mengatakan tidak serta-merta bahwa karena kita punya program mendukung pemerintah, maka suatu struktur pemerintahan itu tidak boleh bersifat berlawanan dengan dia. Dan saya kira begini, DPR itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah konsep yang lebih monolitik gitu. Artinya sangat mungkin sebenarnya, ya silahkan ada pihak di DPR yang barangkali bersedia membantu proses jalannya pemerintahan karena dia bagian dari koalisi pemerintahan. Tetapi jangan salahkan juga ketika ada usulan, ada keinginan untuk mendorong ke arah sana. Karena itu adalah bagian dari aspirasi, bisa jadi aspirasi politik di internal DPR, maupun bisa jadi itu adalah aspirasi masyarakat di tingkat eksternal DPR. Maka saya kira tetap saja harusnya bisa saja ditindaklanjuti lah, bisa aja dicoba untuk dilakukan sepanjang mekanismenya kan ada. Misalnya apa? Usulan hak menyatakan pendapat itu kan sekurang-kurangnya dilakukan oleh berapa orang anggota DPR, tergabung dari sekurang-kurangnya berapa fraksi, lalu kemudian dibawa ke proses pleno itu sekurang-kurangnya berapa quorumnya, berapa kemudian kan itu ada prosesnya. Terlepas dari kalau kita baca proses itu, saya kira tentu secara matematis sulit. Ya, karena koalisi pendukung pemerintahan sekarang itu kan sangat besar, ya, termasuk menurut saya PDIP yang sampai sekarang setidaknya yang terlihat di publik itu tidak menjadi oposisi untuk Prabowo, tapi hanya tersisa untuk oposisi kepada Gibran dan bapaknya. Nah, terlepas kalau kita hitung secara matematis tentu menurut saya sulit. Tetapi jangan pernah menafikan, karena menurut saya itu adalah bagian dari aspirasi, ya, aspirasi bisa jadi politik, bisa jadi publik, dan yang kedua itu bisa jadi adalah bagian dari upaya untuk melakukan perubahan, dan yang ketiga itu bagian dari tidak bisa dikatakan bahwa kita tidak boleh melakukan yang lain hal karena ada yang sedang kita lakukan gitu, karena itu bagian dari sesuatu yang memang diminta oleh publik.